Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Kak Ardian. Kali ini seperti biasa saya akan membuat konten tentang VC Podcast. Nah, VC Podcast kali ini akan berbeda seperti sebelumnya. Bintang tamunya adalah seorang laki-laki, biasanya seorang perempuan. Kali ini bintang tamunya seorang laki-laki dan dia ini bekerja di Jepang. Dan saya ini akan bertanya berapa sih gaji kerja di Jepang. Langsung saja ke videonya. Sebelum ke videonya, untuk pemberitahuan ya, untuk podcastnya saya rubah menjadi podcast karena banyak YouTuber senior saya mengasih saran untuk membuat yang seperti normalnya saja agar videonya dapat dilihat orang banyak lah, intinya seperti itu ya. Oke, langsung ke videonya, ini dia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini, Mas Jakaria ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat setiap hari. Nah ini, Masnya sendiri gimana? ya Mas? alhamdulillah sehat juga Mas. Ini masih diberikan kesehatan. Walaupun masih dalam pandemi ini, kita kan harus tetap menjaga kesehatan kan. Bener banget, paling utama Mas. Nah ini sekarang posisi di mana Mas? Mas Jaka ini? Alhamdulillah sekarang kita posisi tempatnya lagi ada di negara orang Mas. Woy, sini Kita lagi merantau ceritanya. merantau negara mana ini Mas? Nah, di Asia kah, Eropa? Oh, pengennya sih di Kutub Utara. Woy. Enggak. Jadi kita masih di Asia sih Mas. Tepatnya negara mana Mas? Jepang Mas. Woi, ngeri lah. Di apa itu? Ya tempatnya kakek Sugiono. Nah, itulah yang serem itu kan kakek Sugiono sama yang perempuan itu siapa? Miyabi kan? Bukan Mas, bukan. mie goreng. Mie goreng. Nah, ini asal mana Mas? Asal. Saya asalnya dari Kalimantan Barat Mas, Pontianak. Kalimantan Barat ya, Pontianak. Iya. Dan di situ udah berapa lama Mas ke Jepang ini? Alhamdulillah sekarang ini masuk tahun ketiga sekitar 2,5 tahun. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Kalau kita tarik ke belakang ini kan masih ada proses-prosesnya Mas. Bagaimana kok bisa nyampe situ sih? Bisa diceritakan nggak asal mulanya tuh seperti apa? Iya. Bisa. Tapi nggak terlalu panjang banget ya. Ya yang penting nggak disingkat. intinya aja Mas, biar kami ini paham lah. Intinya tuh kelapa Mas. Oke. Bisa. Jadi awalnya itu tuh kalau misalnya ditarik ke belakang banget, ke belakang sekali itu mulai dari saya SMA nih. Kak Ardian. Jadi waktu saya SMA itu saya kan sekolahnya di SMK Pertanian. Kemudian pernah di SMK Pertanian itu dengar ada siswanya yang lulusan dari SMK itu magang Jepang. Pada saat itu saya hanya sekedar tahu aja. Gitu, ini Bang tahu dari sekolah saya itu ada yang pernah magang di tahu pandai ya. beberapa tahun terakhir. Terus kelamaan saya lulus ya. Dan kan lanjutkan. Dan di akhir masa studi saya setelah SMA itu ada sesuatu yang menurut saya kayak terakhir gitu. Waktu di SMA itu kan cuma dengar aja gitu. Iya, dengar aja. Alumni dari sekolah kerja magang Jepang. Tiba-tiba pas saya di akhir studi yang berikutnya itu ternyata ada lowongan juga, itu pertama kalinya ada di Kalimantan Barat yang global untuk Barat. Nah mulai dari situlah saya mencoba keuntungan lah istilahnya kayak gitu ya. Nyoba-nyoba lah intinya kan gitu ya. Iya, nyoba-nyoba. Kan saya kan suka dengan dunia pertanian, seneng dunia pertanian walaupun nggak seneng banget. Iya, seneng kan. Maksudnya gini, orang tua itu kan petani, saya juga sering ikut kebun, jadinya dengan dunia pertanian itu
rasa lebih dekat. Lebih dekat di mata lah, tapi dekat di hati gitu loh. Wis, ngeri emang ini. Akhirnya kita coba peruntungan mendaftarkan diri dan alhamdulillah. Dan untuk apa itu pendaftarannya, apakah ada seleksi gitu ya Mas? Atau tiba-tiba daftar langsung lulus gitu kan? Iya, jadi kalau untuk magang ke Jepang itu memang ada tahapan-tahapan, banyak banget tahapan. Di antaranya kita tes isi, tes tertulis, di luar daripada pendaftaran ya. Pertama sekali pendaftaran, terus ada tes tertulis, nanti terakhir ada interview. Nah kalau udah selesai sampai interview, apa langsung diberangkatkan ke Jepang atau ada kayak misalnya sekolah dulu gitu di Indonesianya untuk mempelajari bahasa dan macam-macam gitu, apa gimana Mas? Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah interview dan sudah akan diterima nanti kita akan dilakukan selama 3 bulan. Jadi kita belajar bahasa. Nah itu masih di Indonesia ya untuk belajarnya itu? Iya benar banget, kita masih di Indonesia melakukan proses belajar. Nah dan untuk awal pendaftaran sampai apa itu mulai di kelas belajar bahasa Jepang itu, apakah ada biaya yang kita keluarkan Mas? Iya ada Mas, ada. Biaya apa itu? Memang semuanya itu serba Ya kan, biaya, makanya ya. itu kan ini menarik nih, biaya untuk yang mananya ini kan? Iya. Jadi ini kebetulan saya ini kan di lembaga yang baru ya pada saat itu ada beberapa lembaga mungkin di daerah yang kalau saya waktu itu lembaga yang wajib bayar langsung gitu itu ya di situ sudah termasuk makan dengan nominal ya sementara saya yang di luar pulau Kalimantan Barat itu saya ada dari beberapa itu ya ada pendidikan awal kemudian lain sebagainya gitu. Kalau untuk sekitaran biaya itu sekitaran berapa sampai berapa Mas? Bisa disebutkan nggak biar ada ini yang nonton ini gambarannya tahu sih. Saya ini pengen kerja di Jepang, nah untuk biaya awalnya ini berapa kan gitu? Jadi ada 2 ya Mas. Kalau di lembaga yang ada program kerja yang selama 8 bulan dan juga jadi beneran jadi Bang Toyib. 3 tahun nggak pulang-pulang, 3 kali lebaran. Bener. Jadi kalau yang 8 bulan itu kita pakai rank aja ya Mas ya, karena kan karena beda-beda kan, nggak fix di harga segitu kan. Iya bener Bang. Patokan kalau misalnya dipatok langsung gitu takutnya nanti jadi salah informasi. Di beberapa daerah kadang-kadang berbeda. Biasanya untuk yang program 8 bulan atau 1 tahun itu ranknya antara 20 juta sampai 25 juta rupiah. Untuk yang 8 bulan? Iya bener Bang. Kalau untuk yang 3 tahun? Kalau yang untuk 3 tahun itu ranknya kisaran dari 30 juta sampai 45 juta. Berarti kalau sekitaran harga yang 8 bulan sampai 3 tahun itu selisih harganya nggak terlalu jauh ya, mendingan ngambil yang 3 tahun sekalian. Iya bener banget. Nah misalnya kita sudah kasih bayar lah, itu apakah kita positif berangkat ke Jepang atau gimana Mas? Atau ada kebijakan-kebijakan lain yang bisa membuat kita ini gagal berangkat ke Jepang atau magang ke Jepang? Jadi biasanya kalau misalnya kita melewati lembaga swasta, yang lewat lembaga swasta, kita itu tuh akan dilakukan wajib pembayaran itu ketika kita sudah dinyatakan lulus dan diterima oleh perusahaan di Jepang. Kalau misalnya kita belum diterima atau kita masih dalam proses pendidikan awal gitu ya, kan pendidikan bisa dibagi 2 ini ya, pendidikan sebelum interview dan setelah diterima interview.
itu yang gede itu, pembayaran yang gede itu tuh kalau kita sudah dinyatakan diterima. Jadi ada pembayaran yang udah dinyatakan diterima perusahaan oleh di Jepang gitu ya. Jadi udah benar-benar Iya, benar. udah masuk itu kan di sana, udah siap berangkat lah istilahnya seperti itu ya. Iya, benar. Nah, kalau untuk sudah berangkat ini udah bicara sampai ke Jepangnya ya. Iya, boleh. Nah, kalau sudah ke Jepangnya ini kita masih dalam naungan lembaga atau udah dilepas saja oleh lembaga? Iya. Jadi, alhamdulillah ya, alhamdulillah yang saya alami di sini, kita kontrol banget gitu sama lembaga. Jadi kita selalu dinaungin gitu sama lembaga. Tapi tidak menutup kemungkinan di beberapa kasus ada yang seperti dilepaskan begitu aja. Soalnya kan pernah juga dengar cerita angin burung ya, kabar burung. Kabar burung lah, kabar burung. Kabar burung. Nah itu kan berarti di sekitar angka puluhan juta tadi kan udah sama tiketnya ya? Atau masih kita Bener beli banget. sendiri? Udah termasuk harga Kalau tiket untuk- ya? Sudah termasuk tiket, terus biaya pendidikan, terus fasilitas makan selama yang juga 3 bulan, terus visa, ya itu. Nah kalau udah sampai di Jepang, udah posisinya udah bekerja seperti sampean ini, apakah masih ada sangkut pautnya sama lembaga? Masalah administrasinya? Sepengalaman saya di sini yang saya rasakan nggak ada lagi sangkut pautnya, cuma alhamdulillah lembaga penyalur kami yang dari Indonesia yang bekerja sama dengan yang di Jepang itu masih selalu ngontrol kita. Jadi kalau misalnya ada keluhan atau apa, itu kita masih bisa diskusi. Berarti kalau masalah gaji itu udah langsung perusahaan sama Anda ya, udah nggak lewat lembaga lagi? Bener banget cash. Loh, berarti dia nggak main transfer ya, main cash apa gimana kalau di sana ini? Iya, yang kita alami ya, kebetulan saya kan di pertanian ya, di kebun gitu. Kita di sini pakai cash, nggak pakai elektronik. Nah ini seru ini kan, kalau di Indonesia kan jelas ya, kebun itu kan kebun padi kan, kebun apa itu, kebun singkong kan. Nah kalau di Jepang ini kebun apa mas? Apakah sama kayak di Indonesia? Kebun sawit itu kah ada? Kebun cabe-cabean mas. Jadi gini, kalau saya nih di sini memang membudidayakan cabe-cabean. Aduh. Jadi kalau di Jepang itu, kalau misalnya kita di pertanian ya kita budidaya tanamannya mengikuti bosnya ya. Kita ada yang diletakkan di bos yang budidayanya teh atau sayur daun-daunan atau sayur buah. Untuk saya sendiri, bos saya itu lebih ke sayur daun-daunan seperti ubi, kubis, terus selada. Ada juga kalau di beberapa musim yang musim panas itu tanam seperti jagung, cabai-cabean. Ada juga cabai-cabai di sana. Ada dong. Mau yang cabenya kecil, apa yang kecil ada. Berbagai macam berarti ya. Iya. Nah kalau untuk tadi ya, kita masalah ngomongin ke belakang dulu. Untuk biaya tadi, kalau untuk per sektor itu apakah sama mas? Misalnya sampean pertanian, ini ada industri otomotif dan lain sebagainya, itu apakah sama? Untuk biayanya sendiri cenderung sama. Cuma yang membedakan biasanya daerah ataupun lembaganya tersebut, kebijakan dari lembaga. Soalnya biasanya ada lembaga yang bekerja sama dengan lembaga lain gitu. Jadi kayak collab gitu. Collab-collaban kan. Nah, kalau untuk sampean ini Mas, kalau kan dari awal kan 3 tahun ya. Kontraknya kan 3 tahun. Nah, itu apakah satu bos di situ, apakah ada kemungkinan untuk bisa pindah ke bos lain? Kalau untuk saya pernah dipindah ya ke bos lain ya, karena punya ulah. Nakalan. Ada
sedikit ada catatan gitu ya untuk teman, mungkin kalau misalnya mau ke Jepang jangan bikin ulah deh. Saya pernah dipindahkan karena bikin hal. Nah itu kalau Mungkin ini hal ini yang akan tetap saya tutup. iya kan. Nah ini kan kalau untuk buat ulah seperti itu kan, nah itu kan otomatis dipindahkan. Nah, tugas yang memindahkan itu lembaga atau siapa mas yang tugas untuk memindahkan? Iya, jadi lembaga ya yang memindahkan. Mungkin lembaga dapat laporan dari bos gitu kan, karena ini orang ini bermasalah gitu kan. Wah, ini anak buahku bermasalah nih, kamu harus tanggung jawab. Misalnya ngono. Ya, istilah kasarnya kan gitu kan. Iya. Nah itu kalau punishment paling apa ya, paling parahnya apa mas? Apakah bisa dipulangkan ke Indonesia kah, apa hanya dipindahkan ke lokasi kerja lain? Kalau kita misalnya buat ulah lah, punishment paling berat. Yang kalau misalnya fatal bisa dipulangkan. Jadi dipulangkan langsung ya, walaupun belum habis kontrak ya. Iya, walaupun belum habis kontraknya, bos nggak respect dan kita terus nggak nyaman, mungkin ada sesuatu hal yang lain, kita bisa diputus kontrak secara, mungkin bisa dibilang secara sepihak ya, tapi tentunya itu pastinya ada diskusi antara bos dengan, makanya kalau namanya kita ngerantau ya mas. Iya. Di negeri orang Kayak apalagi gitulah. kan. Iya bener banget. Tapi kalau untuk di Jepang ini sama waktu di Kalimantan kan sama ya? Apanya nih? Waktu jam. Waktu jamnya sama mas, Ya, 24 sama kan? jam. Enggak, maksudnya apa ya? Istilahnya apa itu? Pukul atau apa itu? Waktu lah, ngomongnya waktu. Keprok mas, keprok. Angel wis iki. Ya, waktu mas pukulnya. Ya, untuk kalau misalnya kayak saya ya, di Kalimantan Barat dengan Jepang itu selisihnya 2 jam mas, karena Pontianak itu masuknya WIB ya, waktu Indonesia Barat. Kalau dengan masnya berarti ini selisih 1 jam iya, aja mas. berarti kita ya kalau di Wita ini ya. Iya bener banget. Berarti kalau kayak sampean ini kayak di Papua gitu ya, kan selisihnya 2 jam sama Wita. Tapi nggak Papua juga mas. Nah untuk Ini lebih dari sekedar Papua nih, lebih jauh dari timur lagi. itu lebih. Nah ini kan ya ini kan saya kan dari mana, dari Lampung ya, Sumatera. Nah Sumatera ke Iya. Kalimantan kan, nah naik pesawat kurang lebih dari Jakarta ke sini kan 2 jam. Nah untuk ke Jepang ini berapa jam mas? Apakah ada transit pindah-pindah pesawat itu? Apakah langsung dari Jakarta? Kalau dari Jakarta ke Jepangnya itu kisaran sekitar 6 sampai 7 jam. Itu nonstop, nggak ada Dari- transit mas? Kemarin kalau saya nggak ada transitnya, non-stop. Tapi ada beberapa teman yang dulu sebelum saya itu ada juga yang transit di Thailand. Berarti kalau nggak transit ya lama juga ya, 6 jam. Tapi nggak kerasa kok mas. Iya, namanya naik pesawat kan ya nggak kerasa. Apalagi kalau untuk maskapainya apa ini kalau pergi ke sana? Kebetulan kemarin kita pakai Garuda Wih, Indonesia. ini elit ini kan, elit kelas ini. Tapi yang kelas ekonomi mas. Ya iyalah di belakang kita kan. Nah ini mas, kan sampean udah berjalan kurang lebih 2 tahun lebih lah. Iya. Nah dari awal masuk sampai sekarang itu benefitnya itu ada kenaikan gitu apa? Tetap di kontrak awal segitu terus mas? Kan namanya di kayak kalau di Indonesia ya, kan tiap tahun kan ada namanya inflasi lah. Kalau untuk di sana gimana? Ya kalau di Jepang ini, alhamdulillah ya, enaknya kerja di Jepang ini setiap tahun tuh ada kenaikan gaji malahan. Berarti hampir sama lah ya kayak di Indonesia. Iya. Nah ini Iya. Dan itu pasti mas. pasti ya udah nggak bisa di kayak Indonesia ini kan ada corona kan nggak bisa, sebagian daerah kan nggak menaikkan kan. Kalau di Iya. sana ya wajib ya tiap tahun itu apa gimana? Iya. Bahkan di beberapa daerah itu tuh punya anu sendiri, kayak misalnya saya
sekarang kan posisinya di Ibaraki ya, provinsi atau apa ya, Ibaraki Ken. Nah itu dia setiap bulan 10 itu ada kenaikan upah minimum setiap bulan. Nah itu di sana itu dibayarnya berupa rupiah atau mata uang sana? Dibayarnya mata uang sini, Mas. Mata uang Jepang itu apa, Mas? Yen. Yen. Yen, Mas. Yen. Yen. Yen boten semerap. Yen Cek di Google. Yen boten ngertos ya wes. Yen boten ngertos. Lah kok jadi gini, Mas? Nah ini kalau Gak dua. bisa dirupiahkan ini 1 yen berapa rupiah? Kalau untuk nilai kurs sekarang itu sekitar 1 yennya itu 132 rupiah. Tapi begini, antara nilai tukar kurs yang di Google sama yang kita pakai itu berbeda. Kalau yang di Google, kita searchingnya di Google itu biasanya jauh lebih tinggi. Sementara yang kita pakai itu adalah nilai tukar yang kita lihat dari ini kartu untuk ngirim ke Indonesianya. Nah kalau masalah untuk benefit ini selain kayak gaji pokok itu ada benefit-benefit lain kah? Lembur kah atau gimana gitu istilahnya kan? Kalau untuk di sana? Iya ada, Mas. Lembur ada. Nah bisa kasih tahu lah benefitnya dari awal dulu. Pertama masuk itu nyampe berapa, Mas? Kisaran berapa gitu kan? Kan kita namanya kerja di sana kan tadi udah keluar dulu kan, modal dulu kan. Nah kita ini berapa bulan menutup modal kita di awal itu kan? Iya. Oke, kalau mau sedikit cerita tentang benefit nih ya. Jadi kalau di Jepang itu kan kita kerjanya dibayar per jam gitu ya. Jadi yang dihitung adalah berapa jumlah jam dalam 1 bulan yang kita dapatkan itu dikalikan dengan harga upah minimum di daerah tersebut. Jadi seperti di tempat saya ini, upah per jamnya itu sebesar 849. Itu yang di luar lembur. Sementara untuk yang lembur itu 1.000 lebih. 1.000 apa itu? Yen? Iya, 1.000 yen. Nah kalau untuk dirupiahkan lah, kalkulasikan lah dari semua, dari apa itu kalian lembur sama gaji apa UMR-nya itu nyampe berapa, Mas? Gimana ya? Aku matematikanya agak sedikit jelek sih ini. Tapi kita bisa bilang gini, kalau misalnya dalam 1 bulan itu kita kerjanya selama 28 hari, terus kita setiap harinya itu dapat 8 jam, nah itu kita bisa dapat sekitar 224 jam berarti ya dalam 1 bulan. 224 jam. Iya, kalau misalnya dikali upah per jamnya itu adalah 849, itu dalam 1 bulan kita bisa mengkocekin lebih kurang sekitar 190.000 yen. Itu belum lembur. Apa udah masuk itu lembur? terbilang normal. Nah, kalau dimasuk lembur, anggap aja ya kita lemburnya satu hari 1 jam, 1 hari 1 jam gitu. Nah, soalnya kadang-kadang lembur ini nih nggak mesti, Mas, tergantung tingkat kesibukannya. Jadi standarnya sekitar berapa tadi? 190.000 yen. Wah, kalau dirupiahkan berapa ini? Kalau untuk mata uang situ, kalau untuk dirupiahkan ya pusing juga, Mas. Jadi kalau 190.000 yen itu kalau dikalikan dengan nilai rupiah sekarang yang 132 rupiah per 1 yennya, itu lebih kurang sekitar, kalau di kalkulator saya ini 25 juta, Mas. Wih, ngeri kali nih. Pokoknya kalau di kalkulator itu angkanya nggak cukup kayaknya, Mas, kalkulator itu. Angkanya ngeri, Mas. Angkanya ngeri ya pokoknya. Itu berarti tiap hari sampean, ya namanya kan tadi cash ya, berarti tiap hari pakai bawa duit banyak terus ini, Mas. Ini gimana ini? Ya enggak. Tiap hari kipas duit gitu kan? Apa tetap gajiannya tetap bulanan gitu? Gajiannya bulanan.
Walaupun perhitungannya adalah per jam, tapi kita di sini nerimanya bulan. Jadi ada istilah kalau di kebun di Kalimantan itu biasanya ada istilah buka buku dan tutup buku ya. Iya, istilahnya seperti itu. Nah, itu kan kalau untuk sekitaran 25 juta itu semua sektor di situ apa khusus sampean aja nih sektor pertanian? Apa rata-rata segitu? Jadi di semua sektor umumnya sama, yang dihitung adalah per jam. Jumlah jam dalam satu bulan yang diperoleh berapa dikalikan dengan upah minimum rata-rata. Jadi bisa kita dapat jumlah jam dalam satu bulan itu berapa dan dikalikan dengan harga UMR-nya, jeng-jeng, jadilah dapat hasilnya segitu. Dan kalau dirupiahin ya lebih kurang segitu. Jadi banyak enggaknya tergantung kita mau lemburnya kan. Bener banget. Banyak enggaknya itu tergantung bos, tergantung kerjaan, banyak faktor juga. Apalagi kalau misalnya kayak di pertanian ini, kadang kalau misalnya kan nggak bisa kerja, kalau banjir nggak bisa kerja, jadi gimana? Kalau nggak bisa kerja itu berarti hitungannya nggak masuk gitu mas? Hitungannya nggak masuk, masuk Pak Eko? Nggak masuk berarti ya nggak masuk, murni yang dihitung berarti jam kerja itu. Bener banget. Berarti ya awal berangkat ke Jepang 2 bulan lewat udah uang muka awalan itu kan. Tapi ini mas, ini di beberapa video saya di kanal YouTube saya itu saya punya. Nanti bisa dicantumkan ini biar pada lihat. Oh iya, nama channel saya Zakaria Sidik. Zakaria Sidik ya. Nanti saya cantumkan. Iya. Ini tentang apa sampean ini kan? Tentang pertanian Jepang mas. Wah, sebenarnya menarik nih nanti nih. Kebetulan di kanal YouTube saya itu saya juga punya beberapa video yang bilang Jepang tak seindah bunga sakuranya. Nah ini menarik ini, kenapa kok nggak seindah bunga sakuranya? Jadi menurut saya pribadi Jepang itu kalau misalnya untuk kita berwisata itu di setiap sudut kotanya, di setiap sudut desanya ada cantik banget. Nah yang nggak cantik banget. Yang jeleknya itu apanya ini? Yang jeleknya ini? Yang nggak seindah. Yang jeleknya itu jadi kalau menurut saya bukan jelek sih, mungkin ini karena rutinitas aja gitu ya, yang monoton. Jadi kemonotonan itu yang membuat perasaan kayak kurang indah gitu. Jadi aktivitas kita itu tuh kalau di Jepang cukup monoton. Jadi hidupnya itu untuk kerja gitu. Mungkin itulah yang menyebabkan beberapa faktor orang Jepang itu banyak bunuh diri ya, kan banyak juga yang beredar informasi seperti ya, itu. Nah, apakah kan namanya kerja di situ kan positif ada jam istirahatnya lah, jam libur lah, kerja hari libur ada. Kan 1 minggu itu libur 1 hari dalam 1 minggu, atau kita yang ngatur atau gimana itu? Kan namanya kerja kan per jam. Nah, untuk istirahatnya kita yang ngatur atau kebijakan bosnya? Kalau untuk saya sendiri, kebetulan saya itu di pertanian, mungkin kalau misalnya teman-teman yang paham dunia pertanian, terus ngerti tentang tanaman itu gimana, ya itu nggak bisa ditinggal, mas. Susah untuk ditinggal. Jadi untuk masalah libur dan waktu kerjanya itu kebijakan bosnya, kalau di pertanian. Nah, sementara kalau mungkin kayak di bidang lain, kayak di bidang konstruksi, restoran, kemudian apalagi ya, perawat, itu ada waktu liburnya. Jadi setiap hari Minggu atau apa gitu ya, itu ada libur seminggu sekali. Kalau untuk di pertanian biasanya acak-acak. Nah ini kan untuk di sana ini kan untuk biaya hidup mas. Biaya hidup ini dengan gaji besar, apakah biaya hidup ikut besar di sana? Atau masih menurut sampean masih cukup relatif murah lah kalau untuk di sini gitu kan? Gimana mas? Jadi kalau untuk biaya hidup di sini ngerasain ya, ini orang Indonesia banget soalnya. Indonesia banget coy. Setelah di Jepang dengan kondisi pendapatan yang seperti itu, saya rasa terjangkau ya, malah terbilang murah. Cukup murah. Nah kalau untuk lumayan.
Berarti masih harga standar lah ya. Berarti masih banyak untungnya lah ini kalau bicaranya seperti itu kan. Banyak cuan ya. Nah, banyak cuannya. Ya, kira-kira gitu. Berarti ini kalau misalnya ini kan dari kontrak awal tadi kan 3 tahun. Nah, selama Iya. 3 tahun itu berarti nggak boleh sama sekali pulang ke Indonesia ya, Mas? Kalau sebelum kontraknya habis. Sebenarnya bisa, tapi kita harus izin dulu dengan bos. Kemudian kita harus mengeluarkan biaya sendiri untuk pulang gitu. Jadi untuk pulang perginya kita biaya sendiri dan kita harus konsultasi dengan bos. Kalau misalnya bosnya mengizinkan, tidak membebani, itu kita biasanya bisa. Dan kembali lagi. Cuma ya itu, kita biayanya sendiri. Nah, ini kan kalau misalnya ini udah habis 3 tahun ini sampai kan bentar lagi kan ya. Berarti udah berapa Iya, bulan? iya. Tinggal hitungan bulan ya. Iya. Nah, ini- Hitungan bulan lagi melahirkan, Mas. Ya istilahnya nggak lama lagi lah kan ya. Iya, iya, iya. Nah, itu gimana Mas nanti? Apakah bisa ke situ lagi atau kita ngulang ke proses awal? Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang sudah pernah magang ke Jepang, ex-kensu ya biasanya dibilang kayak gitu. Ex-kensu itu bisa balik lagi ke Jepang lagi. Dan malahan bisa dengan gaji yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tapi harus melewati beberapa tahapan dan proses. Misalnya di Jepang itu kan kita harus ada ujiannya dulu, ujian kompetensinya harus lulus. Ya nanti ngurus pemberkasan lagi. Terus ada biasalah administrasi. Administrasi. Ya, gitu. Ya, itu mah Nah, udah itu. wajib Tapi itu kita kan. bisa balik lagi. Tapi apakah sampai ini kalau sudah selesai ini ada keinginan mau ke situ lagi? Apakah sudah cukup untuk kita udah cukup ini pendapatan tuh udah ada usaha di rumah ini kan? Sejauh ini untuk sekarang ngerasa kayaknya cukup ya. 3 tahun lebih pengen kayak apa sih mencoba kayak gitu apa yang udah didapat di sini gitu kan. Kebetulan kan saya juga suka dengan bercocok tanam di sini juga di bidangnya pertanian. Pengen nyoba gitu, men-challenge diri sendiri gitu. Bisa nggak kayak ini kalau di kampung nih? Gitu. Berarti harusnya itu kalau udah program 3 tahun itu udah bisa buat usaha sendiri ya di Indonesia ini. Udah nggak perlu Iya, balik lagi ke harapannya. sana. Iya, harapan besarnya seperti itu. Ya paling tidak kita bisa mencoba menerapkan apa yang udah didapat di sini, misalnya kayak teknik. Terus kalau teknologi mungkin di tempat kita masih agak ketinggalan ya, pertanian masih cukup ketinggalan. Tapi ada beberapa teknik yang bisa kita coba di sana. Kalau dari segi tanah Mas ini, segi tanah ini suburan Iya. mana menurut sampean? Kalau segi tanah, kalau menurut saya pribadi ya Mas ya, pandangan saya pribadi, Jepang tanahnya sangat subur banget. Berarti Indonesia masih kalah lah ya. Sebenarnya bukan kalah Mas. Di Indonesia itu tanahnya bagus, cuma di Indonesia itu cenderung banyak ragamnya jenis tanahnya. Jadi misalkan kayak di Kalimantan Barat itu ada tanah gambut Ya, yang udah kebakaran udah setiap kebakaran. tahun itu. Iya, penyumbang asap terbesar kan. Iya, Gambut. Kalimantan. Terus ada juga tanah merah ya, MK. Tanah merah itu yang biasanya untuk latrit ya kalau di Kalimantan. Iya, Nah, itu jenis-jenis tanah-tanah yang lumayan perlu keterampilan ekstra untuk mengolah. Kalau di Jepang ini cenderung stabil kelihatannya, kayak mineralnya bagus banget gitu. Jadi nggak sesulit di Indonesia gitu. Lagipun di Jepang ini teknologinya, terus sarana prasarananya kan mendukung. mendukung. Berarti kalau dari segi tanah itu kan di sana nggak terlalu beraneka ragam lah tanahnya, nggak kayak di Indonesia ya. Iya.
Berarti sampean udah familiar lah masalah tanaman tanah kan? Nggak juga sih. Nggak juga familiar, tapi ya sedikit mengamati gitu. Kalau pas lagi turun di lapangan, oh tanahnya cenderung lempung. Ya. Kalau di kita kan mungkin biasanya lebih berpasir, lebih berbatu. Tapi kalau untuk tanaman di sana apakah kayak Indonesia menggunakan organik juga, Mas? Hmm, Apakah ada kalau teknik-teknik lain ini kan kalau untuk iya. di sana? Jadi kalau misalnya untuk sejenis tanaman konvensional, organik ataupun kayak misalnya ada sistem hidroponik itu bergantung lagi ke sektor daripada petaninya itu. Kebetulan kalau kayak kami ini kerjanya di sektor yang pertanian konvensional. Jadi yang bisa dibilang kalau di tempat kita itu konvensional tradisional gitu. Iya, manual lah istilahnya. Masih menggunakan ya gitu. Yang organik mungkin ada di beberapa belahan Jepang yang lain gitu. Seperti itu. Tapi kita ditempatkannya yang di petani-petani konvensional. Jadi seperti itu ya Mas, untuk kita kembali ke benefit lagi kan. Nah, untuk Oh ya oke. ini misalnya kan namanya benefit gede kan positif, ada resiko lah namanya kerja banyak gaji kan resiko juga kan lebih besar. Nah, ini apa ini yang sampean alami nih? Apa ya? Apa nyaman-nyaman aja, enjoy aja kayak kerja biasa gitu aja kan? Apakah ada resiko-resiko namanya kerja di mana di luar negeri kan positif banyak resiko-resikonya kan? Ya untuk kayak misalnya resiko untuk Apa resiko bisa ketemu mie goreng, mie dan mie lainnya kan ada kemungkinan juga. Bisa di lobby kan. masuk Pak Eko. Jadi kalau untuk soal yang kayak gitu itu lebih kembali ke personalnya lagi ya. Ya memang benar sih resikonya di sini banyak banget. Godaan lah bisa Terutama- disebut godaannya gitu kan. Bener, godaannya gede ya. Iya. Itu memang harus kembali ke personalnya masing-masing. Contoh ringannya seperti kayak minuman alkohol. Di sini alkohol bebas Bang. Sangat bebas. Di mana-mana udah ada yang jual gitu kan ya. Iya. Kalau kayak di Indonesia ini Indomaret gitu kan ya. Berarti di sana Indomaret Iya, menjual bener. alkohol gitu kan. Iya bener banget. Dan itu berbagai macam jenis alkohol ada, mulai dari anggur dan ini dan itu gitu. Jadi itu yang sangat beresiko ya untuk kaum bujangan. Apalagi kalau galau, wah bahaya. Itu yang bisa bikin kering dompet tuh ya kayak gitu. Salah satu resikonya. Jadi ya namanya kerja di mana di luar negeri kan positif ada resikonya kan. Kerja di Indonesia aja Iya. banyak resikonya kan, apalagi kerja di sana. Iya bener banget. Tapi kalau untuk kerja di sana ini kan nggak, apakah ada batasan usia Mas? Usia berapa sampai usia berapa kalau untuk pendidikan namanya magang kayak sampean gini? Kalau untuk kerja magang seperti kami ini, pada umumnya di sebuah lembaga itu disyaratkan usianya dari 19 tahun sampai 29. Dan 30 ini biasanya perlu pertimbangan ketat, apalagi ke atasnya. Nah ini misalnya ada yang pengen magang kerja di Jepang ini, yang pertama ini kita dalam memilih lembaganya ini, namanya takutnya kan lembaga banyak yang lembaga bodong gitu kan. Nah ini gimana Mas? Ini gimana ini buat yang orang-orang yang masih awam ini kan? Ya. Jadi kalau menurut saya ya, untuk teman-teman yang mau magang ke Jepang dan mau memilih sebuah lembaga, itu carilah lembaga yang benar-benar bagus, terus sangat menjaga tenaga kerjanya. Kemudian kita bisa lihat rekodnya dari alumni. Ada nggak alumni misalnya yang kabur atau yang bermasalah apa gitu.
Artinya kalau misalnya sebuah lembaga sudah ada kayak kasus seperti itu, dia cenderung menurun ininya. Ratingnya bisa disebut. Iya, rankingnya cenderung. Karena dengan adanya kasus kayak gitu itu bisa berdampak di kitanya nanti, entah di Jepang ataupun di sebelumnya. Karena kalau misalnya lembaga tersebut banyak kasusnya, bisa saja ada kemungkinan kita bisa gagal gitu kan, gagal diberangkatkan karena ulah daripada senior sebelumnya. Nah, dia bikin kasus apa gitu, melarikan mie goreng atau mie tiaw gitu kan. Atau cari gorengan gitu di bawah pinggir jembatan. Berarti namanya lembaga itu kan banyak ya di Indonesia ini. Iya, bener Bang. Jadi tergantung kita harus pintar-pintar milihnya ya, track recordnya bagus enggaknya kan. Iya, bener banget. Dan kalau untuk sebuah lembaga sendiri, saya nggak berani merekomendasikan harus ke lembaga apa atau apa, karena ini cukup beresiko. Karena ini kan untuk masa depan orang. Kalau misalnya kita merekomendasikan sebuah lembaga, takutnya ini ada hal yang nggak diinginkan dan akhirnya itu bisa berdampak juga dengan yang memberikan informasi. Wah, makasih banget ini Mas ilmunya ini. Udah dikasih ilmu tentang cara berkebun yang baik, sama udah sharing-sharing tentang kerja di sana. Ini bermanfaat banget ini. Terima kasih Mas, sama-sama. Sangat seru banget nih. Masuk pokoknya. Masuk terus pokoknya. Udah Mas, sudah lumayan lama juga ini perbincangan. Ya. Mudah-mudahan ya. Masih joli. Iya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya lah yang untuk yang melihat ini kan. Amin lah. Amin. Oke Mas, sehat-sehat terus di sana ya. Oke, siap. Untuk Masnya juga di sana. Semoga lancar terus ya. Amin. Nanti kita bahas yang video selanjutnya tentang mie gorengan lah. Oh, nggak berani Mas kalau ngebahas mie goreng Mas. Takutnya direbus dulu, nggak langsung digoreng. Yaudah Mas, makasih atas waktunya ya. Oke, sama-sama Mas. Terima kasih banyak kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.